Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin wa afhamana minal ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah huwa rabbul arshil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala aidan, inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Rajulun umma qaumin wa hum lahu karihun, wa imra'atan batat zawjaha wa 'alayha sakhib, wa ikhwani sariman yatasarimani ila akhiril hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan belajar atau sharing tentang ada 3 salat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, ada 3 ciri-ciri salat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang kami muliakan imam kita, guru kita Ustaz Rahmat Hidayatullah, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan setiap aktivitasnya. Bapak Ibu, orang tua kami, saudara-saudara kami, pengurus DKM Masjid Darul Muttaqin, Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini kita tiba di sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat. Salat kita harus mengantarkan, menjadikan kita orang yang baik. Salat kita menjadi sebuah tiang agama kita yang perlu kita jaga dan tidak boleh kita robohkan. Karena salatlah kita dimuliakan derajatnya oleh Allah, dihapus kesalahannya oleh Allah karena salat. Ada juga orang itu direndahkan derajatnya oleh Allah, itu juga karena dia meremehkan salat, bahkan dirubah wajahnya oleh Allah karena meninggalkan salat. Na'udzubillah. Namun orang-orang yang ahli salat diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang yang meremehkan salat, orang-orang yang meninggalkan salat, sudah banyak kita mendapatkan keterangannya dan ancamannya. Tapi bagi kita yang rajin salat, rajin ke masjid, maka dikasih rambu-rambu oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk tidak mendapati dalam 3 kategori ini, supaya salat kita diangkat oleh Allah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang Nabi ingatkan? Salasatun la tartafi' salatuhum. Ada 3 ciri salat seseorang itu tidak diangkat oleh Allah, walaupun itu sejengkal. Nah, shibran. Makna para ulama, salatnya itu tidak diterima, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kasihan jamaah. Berapa kali, udah berapa tahun kita salat, tapi kita tidak diterima oleh Allah salat kita. Apa itu yang pertama? Rajulun umma qaumin. Seorang laki-laki yang mengimami makmum, mengimami masyarakat. Bahasa kitanya imam maju, tetapi makmumnya ini tidak suka dengan imamnya. Nah, ini bahaya, Pak. Nah, untuk kita belajar ya. Ada sosok imam, tetapi masyarakatnya ini tidak menyukai imam yang maju. Dikatakan wahum lahu karihun. Bahkan mereka tidak senang kalau dia itu maju jadi imam. Apa maknanya? Kita buka dari keterangan ahli hadis bahwa imam di sini ada 2 maknanya. Imamuna shaghir wa imamuna kabir. Ada imam itu levelnya kecil, yaitu imam pada saat sholat berjamaah. Dan yang kedua, imam yang besar, imam yang levelnya di masyarakat. A'udzubillahi min dzalik. Kita pelan-pelan Bapak Ibu ya. Tolong jangan disalahpahami dulu. Seandainya di suatu jamaah melaksanakan sholat, sementara ada sosok imam yang kita nanti-nantikan, maka beliaulah yang punya hak untuk menjadi imam, karena beliaulah yang ditunjuk. Konteksnya, kalau tidak ada yang jadi imam, kita carilah imam-imam yang memiliki banyak hafalan dan bagus bacaannya. Bukan usia ya Bapak Ibu ya, yang dimuliakan Allah. Kalau usia mungkin relatif, ada yang tua, ada yang muda. Bahkan di suatu masjid menunjuk imamnya ketika lagi berhalangan imam yang utama, sosok anak kecil Pak, yang sudah balik tentunya ya, tapi memiliki hafalan yang kuat, bacaannya bagus dari imam, pasti itu disukai oleh jamaah. Tapi kalau tidak memiliki kriteria imam, bacaan Qur'annya, hafalannya juga kadang-kadang lupa, ya, terus amaliyahnya juga kadang-kadang semrawut, jangan. Saya sarankan Bapak Ibu, artinya bukan tidak boleh kita cari yang lain, sosok orang yang lebih dekat dengan Allah, suruh beliau untuk jadi imam. Supaya apa? Supaya sholat kita ini makbul, naik ke langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, konteks yang kedua, imam besar. Imam besar ini menurut para ulama adalah sultan, pemerintah. Ya. Seperti tingkat RT, RW, lurah, camat dan seterusnya sampai ke atas. Dan ini kan menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Setiap beberapa tahun sekali kan ada pemilihan pemimpin di wilayah kita, baik RT, RW maupun lurah dan sebagainya. Carilah pemimpin-pemimpin itu yang disukai Pak, bukan karena duit maksudnya, disukai karena benar-benar dia layak jadi pemimpin dan dia bisa membawa perubahan dalam kehidupan. Artinya perubahan yang lebih baik, bukan cuma tampang kaya, bukan tampang modal janji lalu kita pilih dia, tetapi lebih tepatnya lagi
pemimpin-pemimpin yang disukai masyarakat, disukai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh pemimpin yang seperti ini, maka inilah pemimpin-pemimpin idaman yang akan membawa masyarakat ini dalam kedamaian. Dan kembali ke tadi jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa salat ditolak karena ada pemimpin yang tidak disukai oleh masyarakatnya, atau seorang imam yang tidak disukai oleh makmumnya. Ini poin yang pertama dalam kehidupan. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis sahih tersebut bahwa salat itu tidak bisa terangkat walaupun sejengkal. Di tipe yang kedua adalah zaujatun, imra'atan batat zaujaha wa huwa sakhit. Ada sosok perempuan atau istri di mana masih belum memiliki masalah dengan suaminya. Ada sosok istri yang tertidur pulas sementara suaminya masih dalam amarah, belum sempat memaafkannya. Sakhit, masih dongkol Pak, bahasa Arabnya itu masih benci. Sakhit itu masih penyakit hati. Ini tentunya dalam konteks beragama, bukan dalam konteks yang lain Bapak Ibu ya. Kalau ada ibu perempuan, istri yang dalam rumah tangganya ini belum berdamai dengan suaminya, dan permasalahannya itu bisa dibenarkan oleh agama, maka perempuan yang memiliki masalah dengan suaminya tersebut, salatnya tidak bisa terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika suami memerintahkan kepada istri hal-hal yang kewajiban. Dek, tutuplah auratmu. Ini karena perintah Allah, jangan sekali-kali kau buka, karena ini akan membawa malapetaka baik di dunia sampai ke akhirat. Istrinya marah-marah, Pak. Abang ini kayak gini. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu suaminya merasa dongkol dan belum bisa berdamai. Contoh-contoh seperti demikian, maka salat perempuan walaupun beribu kali dia salat, tapi karena tidak melakukan perintah dari suaminya, perintah-perintah kewajiban dari suaminya, ini bisa mendatangkan malapetaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak sekali Bapak Ibu contoh-contoh perempuan-perempuan yang suaminya ini tidak ridho dalam konteks beragama. Ya, kalau keluar rumah jangan memakai parfum-parfum yang menyengat. Nah, kalau keluar rumah harus seizin saya, kata suami. Janganlah kamu keluar tanpa seizinku. Kalau keluar rumah jangan sendirian dan jelas tujuannya mau kemana. Ini suami harus tahu kondisi seorang istrinya, dan dalam memerintahkan kewajiban sebagai seorang suami, ini pasti ada permasalahan-permasalahan atau gesekan-gesekan yang kadang-kadang membuat suami istri ini tidak akur, dan seperti hal demikian itu bisa membahayakan sholat seseorang. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri salat yang tidak terangkat oleh Allah yang ketiga adalah ikhwani yatasarimani. Dua orang saudara yang masih belum berdamai. Ya, kalau kita baca hadisnya Bapak Ibu, ini bisa konteksnya keluarga, kekeluargaan, suamian, seperti kakak beradik, ataupun bisa bermakna umum seperti ya kita ini. Jadi kan kita ini saudara, Pak. Kalau kita bermusuhan di sini,
tanpa teguran lah. Dia lewat sana, saya lewat sana. Dia lewat situ, pura-pura kita enggak tahu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini kan sering terjadi di masyarakat. Dan kalau sampai ada yang demikian, perlu kita ingatkan bahwa kalau konteksnya adalah bersaudara kita sejamaah kayak kita gini Pak, maka tidak boleh lebih mendiami saudara kita lebih daripada 3 hari. Kalaupun dia meninggal, maka Rasulullah pun enggan untuk menyolatinya. Harus selesaikan dulu hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Gak boleh punya masalah terlalu berlebihan sampai mendiami saudaranya bapak ibu. Lebih-lebih kepada saudara sekandung, seayah seibu, kakak beradik, sampai mengucapkan sumpah serapah. Kamu datang-datang kayak gini, tak bayar hutang dan sebagainya, disumpahi sumpah serapah Pak. Jangan sekali-sekali kamu injakkan kakimu ke sini. Atau kebalikannya, aku tidak akan pernah nginjak rumahmu lagi. Ya Allah ya Rahman, padahal kita sedarah Pak. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang-orang yang memutus tali silaturahim. Ini pasti hubungannya kepada adik kakak. Kita 7 bersaudara, ada yang 5 bersaudara, semuanya wajib akur. Walaupun jauh, kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, tanpa harus memutus tali silaturahim. Ini ya Allah ya Rahman, ini banyak terjadi ya Pak ya. Macamnya bermacam-macam permasalahan. Ada masalah hutang piutang, ada masalah harta warisan, ada masalah tentang kecemburuan, ya, dibelikan orang tuanya ini dan itu. Akhirnya adik beradik ini sampai mati pun dendam, ya, karena ketidakadilan pada saat itu. Akhirnya tanpa teguran bapak ibu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu kita tarik kesimpulan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita menjadi orang yang cerdas Pak. Apa maksudnya? Kita bawa amal ibadah kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa harus dikurangin ataupun tanpa harus kita kantongin di wadah yang bolong. Ya. Cerdas kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan sampai puasa kita yang katanya Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah terima salatku, wa siyamana, puasaku terimalah ya Allah. Semua minta Allah terima. Tapi kadang-kadang kita sendirilah yang membuat puasa, salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya dalam kita beribadah, maka kita harus memurnikan hati kita, selalu kita jaga hubungan kita ke atas dengan Allah dan hubungan bermasyarakat, horizontal bersama saudara, bersama masyarakat yang lainnya. Jangan sampai ada nila setitik rusak susu sebelanga gara-gara hati kita yang kotor ini membuat Allah tak ridho dengan ibadah kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada bermanfaat pada saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, ya, untuk senantiasa rajin ibadah ke masjid ini mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.